Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita dapat menghadiri acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Darussalam ini. Yang saya muliakan para ahli ulama, dan Sawang. Yang terhormat Bapak Ketua RT, Bapak Harwati, dan yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Darussalam, Bapak Sa'dia, serta Bapak, Ibu, dan segenap undangan yang terhadir. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kehormatan, saya Maulana Faik Arsyad dan saya Putri Salma Nuraini selaku membawa acara akan membacakan susunan acara halal bihalal yang akan kita jalani bersama. Susunan acara pada malam ini terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Tahlil, 3. Sambutan Ketua RT, 4. Sambutan takbir, 5. Mau'idah hasanah, 6. Doa penutup, 7. Musafahah, 8. Foto bersama, dan yang terakhir menyantap hidangan bersama. Hadirin sekalian, marilah kita mulai acara dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga acara yang kita lalui pada malam hari ini penuh berkah dan dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, bacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzin. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, hadirin, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama-sama kepada ahli kubur kita semuanya, RT 05, RT 01, begitu juga keluarga, bapak, ibu, orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam maghfirah dan ditempatkan di surga Allah. Ila abadin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahi dan anbiya wal mursalin wassuhada wassalihin wal awliya wal muqarrabin khususan syukur qaulin dan ta'awuan wa ila arwahi abana wa ummahatina wa istatina wa jadadina wa khususan ahli kubur warga keluarga besar RT 05 RT 01 Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa banuh lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. 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 La wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Hamdihi subhanallah.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بنية القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati seluruh warga RT 05 yang berbahagia dan saya sayangi, remaja serta adik-adik sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara halal bihalal di malam ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan adik-adik dan remaja, saya ucapkan banyak terima kasih semua, wabil khusus untuk Ibu RT dan Ibu-Ibu PKK RT 05 yang sampun kerjasama dan gotong royong. Izinkan saya dan bapak-bapak RT 05 menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Halal bihalal adalah momen bersejarah yang mengingatkan kita akan pentingnya hablum minallah hablum minannas. Harapan kami melalui acara ini kita semua dapat mengambil hikmah dan memperkuat rasa peduli, gotong royong dan samina wa ta'na di warga RT 05. Bismillah, saya sekeluarga mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang kita lakukan malam ini menjadi amal kebaikan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya bapak-bapak kalau pantun sekitar gitu. Jelang lebaran melihat hilal, makan tersaji bakar ikan patin. Hari ini kita halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, para kiai, para alim, adik-adik, anak-anak semuanya yang kami hormati, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nikmati. Syukur datang Gusti Allah yang senantiasa memberi kenikmatan kita sehari-hari. Tak lupa rahmat juga salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Kalau sebagai ketua takmir dan pengurus, jadi ketua takmir dan pengurus ini rasa nyambut ketua takmir dan pengurus. Ini sambutan ketua takmir dan pengurus nyuwun pangapunten dhateng sepuluh warga RT 05. Mbok bilih ketua takmir dan pengurus anggenipun nglayani napa mawon amal panjenengan kangge masjid kirang santun antara nglayani
Tamir beserta pengurus, ketua Tamir dan pengurus mohon maaf lahir dan batin. Ketua Tamir dan pengurus, terima kasih niki antene acara halal bihalal dengan dibakar dari kalian Pak RT. Ketua Tamir, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ketua Tamir dan pengurus kita ora pakai melu-melu kok ngerti-ngerti jebol api koyo ngene. Monggo niki sami-sami syukur. Sambutan kula tekan semanten wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati Ketua RT 501 Kelurahan Barak Ayu Wetan, Bapak Nur Rofiq, beserta Ibu RT, sesepuh, pilih sepuh, ingkang paling sepuh dan mriki menurut kula Mak Diaisah, nggih, leres. Mak Diaisah kalian Pak Sadi tuan ini. Wes Mak Diaisah paling tua kalau Pak Sadi lah. Ingkang kula hormati Pak Haji Stajib, ini kita termasuk sepuh apa belum sepuh nggak tahu. Kalau wajahnya masih muda, usianya juga di bawah 60 ya. Jadi ini sepuh. Jadi sesepuh itu orang sepuh, ini sepuh itu orang yang disepuhkan. Pak Jibauzi, Pak Yai Asep, Doyo, bapak-bapak, ibu-ibu, Mas dan Mbak Yu, adik-adik semua yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam beriko kita sakit panggian wonten acara halal bihalal. Bapak Ustaz menambahkan dengan sawalan itu. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini Allah menurunkan rahmatnya, Amin. menurunkan berkahnya. Amin. Kita semua termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Keluarga kita di keluarga yang bahagia, putra putri kita di keluarga anak yang soleh-solehah, dan insya Allah mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap kepangkuan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallam. manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah-mudahan kita berharap kelak kita menjadi umat Muhammad yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semua yang berbahagia, Mas dan Mbak Yu yang saya cintai. Halo. Hai. Halo. Hai. Mau lama apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang. Lama apa sebentar? Lama. Kalau lama pada ngomong, mendingan sebentar ini jangan ngomong gitu ya. Pendek ini jangan diomongkan. Jadi kita pendek, ini jangan ngomong masing-masing supaya pendek dan bermanfaat. Saya akan pesan sama adik-adik yang masih muda-muda. Mas Irfan masih muda atau tua? Masih muda ya? Udah. Muda, yang muda-muda saya berpesan. Ada dua peristiwa yang tolong jangan pernah dilupakan dan jangan pernah diabaikan. Yang pertama adalah peristiwa 17 Agustus
Yang kedua peristiwa Syawal atau Pak Wajib tadi bilang Syawalan atau hal bihalal. Sesibuk apapun, serepot apapun, dua peristiwa ini adalah peristiwa bersejarah yang kalau nanti orang-orang tua yang di depan ini sudah nggak ada, yang benar-benar tolong dijaga. Dua hal ini dijaga. Mengapa? Hal bihal itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Hal bihal itu adalah akibat, bukan sebab. Hal bihal itu ada karena ada Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan, nggak ada hal bihalal. Meskipun istilah halal bihalal bukan dari bahasa Arab dan tidak ada perintah langsung dari Allah atau Rasulullah, kecuali perintah yang tidak tersurat. Oleh karena itu, karena Syawalan atau hal bihal ini adalah sesuatu yang terkait dengan peristiwa Ramadan. Ramadan itu Pak Fauzin dan Pak Adi Stajib ketika menyampaikan ceramah atau kultum itu nggak lepas dari ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun itu bukan terjadi pada saat Ramadan. Ramadan itu peristiwa untuk menuju la'allakum tattaqun. Jadi kalau diterjemahkan begini, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kamu semua yang mukmin, yang iman tadi. Jadi kalau orang yang nggak beriman, nggak puasa ya jangan diwadoni, wong nggak iman, nggak puasa nggak apa-apa. Jadi perintah puasa itu untuk orang yang beriman. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga memerintahkan puasa itu kepada kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi selama Ramadan itu masih proses, belum perintah la'allakum tattaqun itu di pasal Syawal seperti ini. Sebab itu yang saya hormati, kenapa saya sampaikan bahwa peristiwa halal bukan adalah rentetan dari Ramadan, karena ada perintah la'allakum tattaqun. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan la'allakum tattaqun itu seperti apa. Semua hampir khotib di masjid maupun para ustadz, para kiai kalau menceramahkan di masjid atau di musola atau di tempat masjid tabligh atau apapun lah itu, selalu menerjemahkan bahwa takwa itu diterjemahkan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dua hal itu selalu yang diterjemahkan oleh para khotib, para ustadz, para kiai ketika mendakwahkan tentang pentingnya beragama yang baik. Bahkan la'allakum tattaqun itu adalah dua hal itu, jalani perintah, jauhi larangan. Ini sesuatu konsep yang menurut saya sangat umum dan kadang-kadang saking umumnya susah diterjemahkan. Nah, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya ingin memberikan atau mengajak bapak-bapak ibu yang saya hormati tentang pentingnya takwa. Nah, takwa yang tadi disebutkan dua hal, menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Ini peristiwa yang terkait dengan hal bihalal. Ternyata sudah terjadi peristiwa di zaman Rasulullah. Bahwa kalau hal bihalal, kalau lebaran itu ada peristiwa yang mesti ada, itu satu makan-makan. Apa makan ketupat, atau makan lontong, atau makan opor, pokoknya makan-makan. Yang kedua adalah pakaian baru. Pakaian baru. Nah, ini ketemunya kenapa kok ada takwa tadi? Sehingga ada sejarah atau ada hikayah, ada peristiwa yang dibilang begini.
ketika suatu saat cucu Rasulullah namanya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Sudah nanti malam takbir itu Hasan Husain oleh ibunya Siti Fatimah dan bapaknya Sayyidina Ali. Itu Hasan Husain belum diberikan baju baru. Sementara anak-anak muda di Madinah itu sudah pakai baju baru, seperti barunya Bu Bambang, maksudnya baru loh, Buri baru. Jadi pada saat itu anak-anak muda semua udah pakai baju baru semua, tapi Hasan Husain belum pakai baju baru. Sedihlah Hasan Husain. Mah, cara wong Bambang, mah, kok aku belum punya baju baru? Teman-temanku sudah pakai baju semua. Siti Fatimah sebagai putri Rasulullah, bayangkan seorang putri Rasulullah ditangisi anak yang cucu Rasul sendiri menjelang Lebaran belum punya baju baru. Lalu Siti Fatimah membuat alibi sendiri. Nah, anakku sayang, baju anakku sedang dijahitkan, belum jadi. Nanti malam mudah-mudahan sudah jadi, padahal belum jahitkan, supaya anaknya tidak sedih. Bifadrillah, bi'aunillah, Allah mengutus malaikat Ridwan untuk membawa baju seperangkat untuk Hasan dan Husain. Lalu muncullah kaidah laisal aib liman labisal jadid wa innamal aib liman ta'atuhu kazib. Jadi peristiwa baju baru itu kemudian muncul kaidah laisal aib liman labisal jadid. Tidaklah termasuk orang dianggap beridul fitri hanya karena pakaian baru. Laisal aib liman labisal jadid wa innamal aib, tetapi sesungguhnya orang yang berlebaran atau yang beridul fitri itu liman ta'atuhu tazid, adalah orang yang taatnya atau takwanya bertambah. Nanti bertambahnya seperti apa? Padahal kaidah takwa itu kan intisalu awamirillah wastinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau menerjemahkan ini untuk kehidupan sehari-hari sangat berat. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah itu kan sangat berat. Sedangkan larangan-larangan Allah seperti apa saja, perintah-perintah Allah apa saja, kita kan juga kadang-kadang belum tahu persis. Nah, sekarang saya akan coba membawakan kaidah takwa ini dalam bahasa yang mudah untuk kita ingat, bahasa yang mudah untuk kita laksanakan, mengambil pendapatnya Ibnu Abbas begini. Ketika ditanya sahabat itu, mana takwa? Apa itu takwa? Takwa. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan begini, takwa itu bayangkan dirimu ketika dirimu itu berjalan yang sebelah kiri itu penuh duri, sebelah kanan penuh duri, dan atasmu itu kalau loncat sedikit juga kena duri. Kalau ya duri biasa mungkin nggak berbahaya, paling lecet, tapi duri yang beracun. Begitu tergesek maka Anda akan kena racun dan Anda akan segera gitu. Kira-kira begitu. Jadi membayangkan takwa itu adalah membayangkan kalau kita bermain, atau kalau kita berjalan, kalau kita naik motor, atau kita naik mobil dalam keadaan yang berbahaya, maka Ibnu Mas'ud tanya, bagaimana cara kamu berjalan? Lalu sahabat ini mengatakan, ya harus hati-hati. Nah, itu betul. Takwa itu adalah hati-hati. Kalau kamu jalan yang kanan kiri penuh duri, atas ada duri,
maka jalannya harus hati-hati supaya tidak kena duri. Nah, hati-hati seperti apa? Hati-hati ini seperti yang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ini ada 3 hal yang harus hati-hati. Hati-hati pertama adalah hati-hati bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini masih pengantar. Lil muttaqin seperti apa? Ada 3 hal tadi. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu kita harus yakin beriman tentang apa terhadap yang gaib. Yang gaib itu surga, neraka, yaumul hisab, dan hal yang gaib. Jadi pertama kita harus hati-hati bahwa apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah kita harus hati-hati percaya bahwa apa yang kita kerjakan akan dilihat, akan ada pembalasan, akan ada perhitungan karena Allah Maha menghitung. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amalmu kalau baik, Allah perhitungkan. Sekecil apapun amal yang tidak baik juga Allah perhitungkan. Maka hati-hati jangan sampai kita berbuat yang tidak baik, karena yang tidak baik Allah akan hitung, Allah akan catat. Dan kita harus percaya, harus yakin, hati-hati bahwa amal kita akan mendapatkan balasan. Ada hidup setelah hidup di dunia, yaitu hidup di akhirat. Maka pertama harus hati-hati bahwa kita ada alam gaib yang kita besok akan menerima itu semua. Bahwa kalau kita pun misalnya kita melakukan sesuatu tidak didengar oleh orang, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mengerti, sehingga kita harus hati-hati. Mau nakal nggak jadi, mau melanggar lampu merah nggak jadi, mau nyalip nggak jadi, mau nyontek nggak jadi, mau korupsi nggak jadi. Nah ini kan karena apa? Kita yakin akan ada balasan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau menengok ke belakang, mungkin setengah bulan yang lalu di koran Kompas juga bilang Indonesia ini termasuk negara yang dianggap paling religius. Masjidnya banyak, musolanya banyak. Kalau Ramadan melebihi Mekah Madinah, kalau Syawalan begini melebihi Madinah Makkah. Tapi di dalam Kompas itu menyebutkan meskipun Indonesia termasuk religius, tapi juga termasuk korupsinya paling banyak. Karena apa? Yang pertama nggak diingat. Ketika ngumpai angka itu nggak lupa, dia lupa bahwa nanti akan Allah hitung. Ketika mengubah koma dalam angka itu dia nggak hitung, dia lupa, sehingga dia melakukan tidak ingat bahwa Allah Maha menghitung, tidak ingat bahwa Allah Maha melihat, sehingga dia lupakan semua itu, melanggar aturan, melanggar ketentuan, melanggar konstitusi, melanggar tata tertib, dia lakukan. Bahkan termasuk ngoplos dan bensin. Apalagi banyak hal yang dilakukan. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa di luar dunia nanti ada alam akhirat yang kita akan jalani itu. Dia lupa. Ini yang pertama. Yang kedua, sekali. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah menjalankan sholat. Jadi takwa itu yang pertama, yang penting kita percaya kepada Allah, bahwa Allah melihat kita, percaya ada surga, ada neraka, ada alam setelah dunia, kita harus hati-hati. Yang kedua adalah menjalankan sholat. Sholat ini adalah termasuk salah satu yang Pak Rafi tadi sebutkan hablum minallah. Pak RT lagi setengah tahun sudah pintar. Pak puji sama termasuk.
Ini yang pelan Pak Is aja begini yang pelan ini. Tagnya bagus Pak Is. Luar biasa ini. Tagnya luar biasa bagus. Aku tadi wah luar biasa ini Pak Itu sudah banyak kemajuan. Hari ini Pak Rafiq the best. Bagus. Jadi yuqimuna shalah itu termasuk hablum minallah. Hablum minallah ini terpancar dalam bentuk kedisiplinan. Orang yang sholatnya disiplin, insya Allah perilakunya juga akan terdisiplin. Jadi ukur orang itu seperti apa hidupnya, lihatlah sholatnya. Kalau sholatnya disiplin, sholatnya bagus, insya Allah hidupnya juga bagus. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mendermakan, menginfakkan sebagian rezeki yang kita punya. Ini adalah yang Pak Rafiq tadi sebutkan hablum minan nas. Kalau yang ketiga ini kita lakukan, maka meskipun ini milik sendiri, ya kan milik sendiri. Kenapa harus berbagi? Berbagi itu adalah bagian dari diri orang yang beriman dan bertakwa. Berbagi itu banyak hal. Mimma razaqnahum yunfiqun. Rizki itu nggak selalu berhubungan dengan materi. Rizki itu ada kesempatan, ada waktu, ada harta, ada tenaga, apapun yang kita punya. Yang punya tenaga, berinfaklah dengan tenaga. Yang punya waktu, berinfaklah dengan waktu. Yang punya pikiran, kemampuan, berinfaklah dengan kemampuannya. Jangan sampai menjadi orang yang pelit. Kalau orang pelit, maka indikator takwa yang ketiga akan hilang, yaitu hablum minan nas. Maka tadi kalau berjalan, atas ada duri, sebelah kiri ada duri, sebelah kanan ada duri, itu artinya kita hati-hati bahwa semua yang kita kerjakan Allah memperhitungkan. Ada perhitungan di luar perhitungan dunia. Kalau dunia bisa disiasati. Kalau orang punya program namanya SPJ bisa diakali, tapi Allah tidak bisa diakali. Kalau kita ingat ini, insya Allah kita akan berbuat curang itu nggak berani. Mohon maaf Bapak Ibu yang sangat kita jaga tambahkan. Di era digital seperti ini perlu kita hati-hati betul. Ternyata digital ini yang teknologi yang seharusnya bermanfaat untuk kemampuan, untuk meningkatkan kemampuan manusia, tapi kadang-kadang disalahgunakan. Contoh kecil Bapak Ibu yang saya hormati, saya kalau perhatikan kalau pas jalan-jalan itu, yang korupsi itu tidak hanya pejabat loh Pak, tidak hanya orang yang punya jabatan tinggi, pekerja tingkat bawah pun sekarang juga bisa korupsi. Contoh kecil, kalau kita perhatikan jalan, tukang nyapu itu saja, tukang nyapu itu, tukang bersih-bersih itu, yang penting itu dapat dia action, difoto, diupload, dianggapnya ada selesai bekerja. Dan kerja bukan itu. Dulu sebelum ada teknologi ini, orang kerja yang dihitung kan hasil pekerjaannya. Jelalai para pejabat sekarang juga percaya harus ono diupload terus dianggap kerja. Ini juga terjadi penyerangan, terjadi korupsi juga. Nah kalau orang yakin bahwa Allah maha menghitung, maha melihat, oke lah. Video atau foto sebagai dokumen administrasi oke, tapi pekerjaan jangan hanya berhenti. Saya kalau melihat di jalan tol orang-orang mau kesebut, ya Allah, duduk-duduk, rokok-rokok, es foto itu. Kerjaannya harusnya cukup seminggu sampai sebulan belum selesai. Ini kan namanya kan korupsi juga. Jadi korupsi tidak selalu berhubungan dengan pejabat, tidak selalu berhubungan dengan para pimpinan. Kita pun juga harus hati-hati jangan sampai tergolong orang yang korupsi. Karena apa? Yu'minuna bil ghaib. Kita harus yakin bahwa ada alam setelah alam dunia dan itu kita hidup. Pak Mahfud MD mengatakan begini. Ada penelitian dokter
Orang mati itu agak lama. Mati itu antara nyawa lepas sampai dia masuk kubur. Udah masuk kubur itu hidup lagi. Nah, cukup lah. Tengah Semanten. Sudah waktu dengan ada sebentar atau lain kali insya Allah kita teruskan sampai besok nanti. Yang penting adik-adik anak-anakku, tolong kalau nanti yang tua-tua sudah nggak ada, dua hal yaitu Idul Fitri dan 17 Agustus, tolong tetap dipelihara, dijaga, sesibuk apapun tetap ada peringatan 17 Agustus karena itu momentum kemerdekaan Indonesia. Anda bayangkan seperti sekarang Palestina. Dulu zaman kita belum merdeka, seperti Palestina itu susah. Jangan belajar, mau makan dan susah. Jangan sholat, mau hidup dan susah. Maka setelah merdeka, kita harus jaga kemerdekaan ini jangan sampai kita lepas lagi. Maka kita peringati dan kita isi kemerdekaan dan sebagainya, termasuk isi kegiatan di halal bihalal ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang insya Allah halal bil halal, yaitu halal halalan artinya, dan 00 bahasa anak muda bukan minta maaf, bahasanya para ahli bahasa itu memaafkan, memberikan maaf, bukan minta maaf, saling memberi maaf. Jadi tanpa diminta pun sudah kita memaafkan, dan memaafkan yang kalian kita memaafkan dengan wajah yang sumringah, dengan jabatan tangan yang sungguh-sungguh. Itu ciri-ciri halal bihalal yang insya Allah dohiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihal hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jilani. Thumma ila jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina, wa nakhussu khususan ila arwahi sedaya ahli kuburipun para bapak ibu warga RT 5 RW 1. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Allahumma anzil rahmata wal maghfirah ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tammin taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal 'aidin al-faizin al-qulin waj'alna minal muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Sholawat berpecek wae. Air batin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bapak-bapak, ayo anak-anak duduk depan, buat masih kecil-kecil, anak-anak semua duduk sini. Jangan terlalu